RBTV di rumah. Selamat berjumpa kembali dalam acara Info Seniman, sebuah acara yang tentu saja sudah Anda tunggu-tunggu selama 1 minggu ini. Yusron Mudakir, seorang pelukis yang mungkin Anda ingin banyak tahu tentang siapa Yusron Mudakir. Yusron Mudakir sekarang ini berdomisili dan dia memiliki studio yang tidak jauh dari taman kanak-kanak milik seorang penyair terkenal, MH Ainun Nadjib. Nah, inilah pemirsa Yusron Mudakir. Selamat malam Pak Yusron Mudakir. Malam Pak Ardo. Mungkin pemirsa di rumah ingin tahu Pak Yusron, perjalanan Pak Yusron Mudakir selama ini sebagai seorang pelukis profesional. Sebetulnya Anda itu dilahirkan di mana dan tahun berapa, Mas? Saya lahir 31 tahun yang lalu di desa kecil Jatirogo namanya, di Klaten. Oh, dari Klaten ya, Jawa Klaten, Tengah ya. Jawa Tengah. Lalu ketika kecil apakah Anda itu waktu itu memang sudah bercita-cita jadi pelukis atau bagaimana waktu itu perjalanannya? Apresiasi seni saya dimulai awalnya ketika melihat seni wayang orang, di mana ibu saya menjadi bagian dari kesenian itu. Iya. Oh, oke. Kamu berdikari, yes, yes, yes. Kamu berdikari, yes, yes, yes. Dan kalau dari seni visual sendiri, saya apresiasi itu dimulai ketika saya sering menunggui ayah saya yang punya hobi juga menggambar pemandangan. Ya. Jadi saya rasa dari situlah, dari simbol-simbol persentuhan antara budaya tradisional dan istilahnya modern yang dibawa ayah saya itu dengan istilahnya mempelajari seni rupa. Kemampuan artistik saya sudah mulai diasah sejak masa kecil. Oh, jadi Anda waktu itu menyelesaikan sekolah ketika kecil di kota Klaten itu ya? Semua di Klaten. Semuanya di Klaten, dari SD sampai STM itu di Klaten. Oh, Anda jadi dari STM malah? Iya, Oh, gimana ceritanya Mas? Kok malah jadi dari STM kok malah jurusan apa itu? Sebenarnya itu saya rasa merupakan apa ya, istilahnya mungkin menjadi semacam kecelakaan sejarah itu bagi saya. Ya? Iya. Soalnya kan ketika lulus SMP itu saya kepinginnya itu masuk di SMSR Jogja itu. Tetapi karena ya istilahnya saya menyadari pandangan konservatif dari orang tua saya, akhirnya mereka menyuruh saya masuk ke STM gitu. STM di Klaten juga. Ya? Dengan alasan sih ya sangat wajar itu, supaya mudah dapat pekerjaan atau apa, itu kan sesuatu yang saya pikir semua orang tua juga mempunyai pikiran seperti itu. Iya. Sangat normal sekali ya. Betul. Kemudian Anda tetap istilahnya tidak mau menyerah untuk tetap berseni gitu ya. Artinya Anda lalu setelah itu kan melanjutkan ke ISI juga ya? Mau tidak mau harus menyelesaikan sekolah saya di STM saya, sebab saya juga mempunyai pandangan nggak apa-apa ini istilahnya cuman 3 tahun saya akan selesaikan gitu loh. Dan setelah itu saya bisa memilih jalan saya sendiri. Jurusan apa waktu itu di STM? Saya ngambil jurusan Elektro ya? elektronika komunikasi. Berarti cukup jauh juga Iya. ya. Apa ya, jadi semacam saya meyakini itu akan menjadi takdir saya itu. Saya waktu kira-kira kelas 2 atau kelas 3 SD itu pernah membaca dalam sobekan sebuah surat kabar itu di situ ada profilnya Maestro Affandi itu. Dan saat itulah saya
istilahnya itu mempunyai cita-cita untuk jadi pelukis gitu. Jadi sobekan surat kabar Iya, itu sebagai iya. inspirasi untuk menjadi pelukis Iya, gitu ya. betul. Toko berdikari, yes, yes, yes. Toko berdikari, yes, yes, yes. Dan sekarang memang lalu tercapai ya anunya itu, Iya, dan itu obsesi itu ya. Pada waktu dulu itu menjadi sangat aneh gitu. Cita-cita menjadi seniman atau pelukis itu di desa itu menjadi sesuatu yang tidak wajar gitu. Apalagi di desa Iya. yang mungkin agak jauh dengan keramaian ya. Betul. Oh. Iya. Tapi orang tua apakah lalu sudah bisa menerima dengan keinginan Mas Yusron waktu itu? Bahkan sampai ketika saya masuk di ISI pun orang tua saya itu istilahnya belum paham betul itu ini sekolahan macam apa ini. Iya. Jadi informasi tentang istilahnya kehidupan seni itu kan nggak nyampe itu ke desa itu. Jadi ada harga yang harus bayar sebagai istilahnya kenekatan saya untuk masuk ke ISI itu. Jadi misalnya 1 tahun saya setelah itu harus disapeh itu menjadi istilahnya perjanjian antara saya dengan orang tua itu. Jadi singkat kata tidak mau dibiayai lagi Iya, oleh orang betul. tua gitu Iya, ya. Setelah kuliah 1 tahun Iya, gitu ya. 1 tahun. Berarti Anda lalu mandiri setelah itu. Iya, dan ya saya hidup dari lukisan. Dulu kan saya istilahnya belajar melukis itu untuk ya saya jual murah-murah itu ke Bali itu. Oh gitu ya. Dan itu cukup untuk istilahnya biaya hidup sama biaya kuliah selama 3 tahun berikutnya. Iya. Itu strategi yang diterapkan oleh Mas Yusron membuat lukisan waktu itu sudah fine art atau souveniran atau Kalau dikatakan fine art, saya kira belum juga. Itu kan istilahnya saya baru tahap belajar gitu. Saya tidak mempunyai istilahnya pendidikan formal di ISI pun saya tidak mengambil jurusan seni lukis. Jurusan saya apa? mengambil desain interior. Oh desain Iya, interior. betul. Berarti ini semacam kecelakaan terus. Kecelakaan sejarah lagi ini mungkin. Iya. Jadi apa ya istilahnya ketika sudah disape itu saya harus mengambil inisiatif gitu loh. Dari mana saya harus ini istilahnya nyari biaya untuk kuliah itu. Dan Anda tetap yakin ya? Iya, akhirnya itu ketika saya sudah mulai belajar melukis, sudah ada beberapa lukisan. Kemudian itu saya coba untuk jual ke Bali itu. Iya. Dan nyatanya Anda bisa survive dengan itu ya? Iya, alhamdulillah sampai sekarang masih bisa bertahan. Tapi kan sekarang Anda masuk ke fine ya, ke Iya, fine betul. art ya. Dan harga Anda kan sudah mencapai puluhan juta gitu. Iya. Betul. Artinya Anda merasa itu tambah keyakinan atau gimana? Sebenarnya kalau masalah keyakinan itu sih sudah sejak pada mulanya saya meyakini bahwa ini adalah jalan hidup gitu. Jadi tidak ada kaitannya dengan harga atau segala macamnya. Saya memilih menikmati ini sebagai sesuatu yang memang harus saya jalani. Dan orang-orang di sekitar Anda sekarang relatif sudah bisa menerima ya dengan keyakinan Mas Iya, Yusron itu betul. ya. Mungkin bisa diceritakan sedikit tentang perubahan sikap dari orang tua atau istri Anda ketika Anda punya keyakinan bahwa Anda memang ini jalan Anda sebagai seorang pelukis profesional gitu. Mungkin salah satu yang istilahnya membantu mencairkan Suasana. kebekuan hubungan saya antara saya dengan orang tua itu ketika saya ikut lomba Philip Morris dulu sama Nokia di tahun 2000 itu dan berhasil menang di sana itu. Jadi Dan Anda dapat penghargaan di sana. dapat penghargaan. Jadi itu istilahnya merupakan apa ya? Saya bisa menyodorkan sebuah bukti gitu loh bahwa Iya. saya istilahnya diakui ya sebagai Seorang seniman pelukis gitu. Iya, betul. profesional ya. Iya. Dan nah pemirsa, ternyata sebuah keyakinan itu menjadi sebuah kekuatan yang cukup dahsyat dan ini telah dibuktikan oleh pelukis Yusron Mudakir
yang asalnya dari sebuah desa kecil di Klaten, Jawa Tengah. Tolong Anda jangan kemana-mana lagi, tolong Anda untuk duduk sebentar, tunggu yang sebentar ini. Kamu berdikari, yes, yes, yes. Toko berdikari, yes, yes, yes. Mas Yusron, saya melihat karya-karya Anda yang terakhir ini berupa bidang-bidang kotak-kotak seperti ini ya. Dan saya lihat memang ini sangat dekat dengan abstrak ya. Apakah Anda memang menggarap seperti ini terus atau ada semacam perjalanan dari awalnya dulu, gimana itu? Sebenarnya ini kan istilahnya saya sedang mempersiapkan sebuah struktur dasar bagi istilahnya perjalanan saya ke depan gitu. Jadi lukisan-lukisan saya ini kan merupakan sebuah proses gitu. Sebuah proses ketika saya mau melangkah maka saya harus memiliki beberapa plan gitu, Beberapa rencana itu beberapa rencana. Jadi saya tidak berhenti pada dua dimensi saja, pada seni lukis saja. Jadi ada semacam istilahnya ganjalan dalam diri saya itu ketika menyadari bahwa ternyata kesenian, khususnya seni lukis itu tidak bisa mencapai apa yang dicapai oleh kesenian lain, misalnya seperti seni musik yang saya anggap sebagai istilahnya puncak dari kesenian gitu. Kalau kita contohlah suatu ketika mendengarkan musik, kita pasti langsung bisa hanya terbawa ke atmosfer dari musik itu. Tapi ketika kita menyaksikan sebuah lukisan dalam pameran itu, saya sendiri merasa kesulitan gitu loh. Itu sempat menjadi pertanyaan dari saya, apakah ini sebabnya saya seorang apresian yang buruk atau adakah sebab lain yang menyebabkan saya tidak istilahnya bisa menikmati lukisan tersebut itu. Tapi kan Anda tidak tiba-tiba untuk jadi seperti ini. Artinya Anda dulu, meskipun mungkin dulu Anda juga pernah ke abstrak juga, betul. Tapi pernah juga ke dekoratif atau ke hal yang lain. Iya, itu kan yang saya bicarakan tadi adalah istilahnya problem awal ketika saya serius belajar tentang seni rupa. Jadi ketika pertanyaan-pertanyaan itu datang, saya sampai pada kesimpulan seharusnya seni yang baik adalah seni yang istilahnya ideal sebuah penciptaan adalah ketika terjadi istilahnya dialektika antara karya dengan apresian gitu. Tapi ada semacam kontinuitas nggak ketika Anda dulu menggarap dekoratif atau abstrak yang lain dengan sekarang ini? Artinya ada semacam benang merahnya nggak itu? Saya rasa tidak ada. Itu tidak ada ya? Itu memang ya benar. Saya pernah juga menggarap surrealis dan itu istilahnya pencarian saya itu loh. Ketika saya ingin mengetahui apa sih rahasia surrealisme, saya harus berusaha menjadi atau berpikir menjadi seorang surrealis gitu. Ketika saya mau memahami apa itu realisme, saya berusaha menjadi dan berpikir menjadi seorang realis gitu. Dan penggarapan bidang-bidang seperti ini nampaknya Anda sudah final atau masih perjalanan lagi nih nanti? Seperti di awal saya katakan tadi, ini menjadi semacam struktur dasar itu. Seluruh lukisan-lukisan saya itu menjadi pondasi bagi perjalanan saya ke depan gitu. Seperti yang saya ungkapkan di awal tadi bahwa saya tidak akan istilahnya berhenti cuman pada bidang dua dimensi saja. Mungkin suatu saat
lukisan-lukisan saya akan saya integrasikan keluar ruang gitu. Menjadi semacam karya desain atau arsitektur seperti yang pernah juga dilakukan oleh Vasarely seperti itu. Dan Anda ingin konsisten dengan itu sampai tua nanti ya, mungkin sampai mati ya. Mudah-mudahan. Ya. Nah pemirsa, memang Yusron Mudakir ini adalah pelukis yang unik, dan kalau kita ingin menggali yang lebih dalam lagi, mungkin kita akan membutuhkan banyak waktu juga. Tapi akhirnya waktu juga yang membatasi kita dan yang mau tidak mau kita harus berpisah. Akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.